Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, matur suksma. Om Anubadrah Kepawo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik, pikiran yang bijak datang dari segala arah. Om Saraswati Namastugyam Waradi Kami Rupini Sidirastam Karaksami Sidir Bawantu Mosadam. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Mahiswara, Guru Saksat Parang Brahma, Tasmai Sri Gurawi Nama. Bapak Ibu sekalian, umat sedharma yang berbahagia, Tidiang sangat senang dan bangga diundang oleh semeton di Koarmada 2 untuk sekedar memberikan wacana dharma atau siraman rohani untuk mengingatkan kita sebagai umat supaya dalam pendakian spiritual ini kita berusaha belajar, ngiring bersama-sama, melajah, bila perlu melajah sambil menggending juga kan gitu toh, biar nggak ada ya, melajah sambil menggending, meliwat begitan sehingga untuk selanjutnya kita bisa meningkatkan diri kita, meningkatkan bakti ke hadapan ide sang yang wiwasih. Bapak Ibu sekalian, di bulan akhir Desember ini barangkali di hari saat ini film, yaitu film ke-6 di mana tegak piodalan di Pura Jalawira Dharma ini kita laksanakan dengan sederhana, namun tidak mengurangi rasa hikmat kita untuk melaksanakan mengaturkan bakti. Tepatnya Anggara Pahing, ya. Anggara Pahing kalau misalnya, Anggara Pahing, Wuku Watu Gunung. Jadi makin Wuku Watu Gunung kita melaksanakan piodalan di pura ini. Karena beberapa hari lagi, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari lagi kita akan melaksanakan upacara besar Hari Suci Tegak Ida Betara Sanghyang Aji Saraswati. Makanya yang tadi Om Saraswati Namastugyam Waradi Kami Rupini Sidirastam Karaksami Sidir Bawantu Mosadam. Ya Tuhan, dalam wujud Saraswati, limpahkan ilmu pengetahuan yang bijak untuk pada kami sehingga kami dapat meningkatkan selada dan bakti karpan ide yang luasir. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Mahiswara, Guru Saksat Parang Brahma, Tasmai Gurawi Nama. Guru sejati kita pada ide adalah ide sang yang luasir. Guru itu artinya, tapi ini guru lagu. Kalau kita mau kidung ada guru lagu, mau kawin, guru itu artinya berat. Tuhan mengembang alam semesta ini adalah cukup berat. Makanya guru sejati kita adalah ide sang yang luasir. Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Mahiswara, Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa adalah guru sejati yang menciptakan alam semesta ini sehingga kita mendapat kesejahteraan apapun ya. Swedharma kita, Bapak Ibu sekalian, khususnya karena ini di lingkungan Koarmada 3, swedharma kita sebagai seorang prajurit Mataram. Bagaimana kita memegang teguh aturan-aturan yang dilaksanakan, yang harus dilaksanakan oleh prajurit Armada 3, khususnya Armada 2 ya, mohon maaf, Armada 2 ya, untuk menjadi prajurit yang tangguh berdasarkan nilai-nilai dharma. Bapak Ibu sekalian, guru sejati itu Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa juga ada di dalam diri kita. Karena pada hakikatnya kita diciptakan oleh ide sang yang luasir, bagian daripada Brahma. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini dia mencoba menyampaikan wacana dharma yang sudah sering kita dengar itu. Sudah sering kita dengar. Barangkali hafal semua itu, anak SD hafal. Tapi dalam kehidupan sehari-hari mungkin sulit sekali kita mengamalkannya sebagai manusia, karena begitu penuh tantangan, rintangan kita sebagai manusia, sulit memang kita laksanakan. Ya, kita tidak mencoba menyampaikan di sini menjadi kaya dari ajaran Trikaya Parisudin. Menjadi kaya melalui ajaran Trikaya Parisudin. Jadi yang coba Niki menyampaikan dengan harapan mari kita bersama dilaksanakan dalam aplikasi.
Masa trikayu parisunda bisa menyebabkan kita kaya? Kalau kita berpikir kaya, kadang-kadang kan kaya harta berana, kaya harta benda, kan gitu dong. Tapi ini tidak, Bapak Ibu sekalian. Mengapa demikian? Karena di dalam ajaran agama itu dari aspek etika tata susila, ajaran kita tata susila kita seperti yang paling utama bagaimana kita melaksanakan ajaran trikayu parisunda. Tri ngaran yang tiga, kaya ngaran yang perilaku perbuatan, ya, parisunda ngaran disucikan atau dimuliakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita mencoba merenungkan apa saja yang tersirat di dalam ajaran trikayu parisunda. Karena apapun wangsanya, apapun warnanya, asal mula manusia, hebatnya jabatan seseorang. Tetapi kalau perilakunya tidak benar, kalau pikirannya tidak benar, kalau kata-katanya tidak benar, kalau perbuatannya itu tidak benar, tidak ada artinya kita sebagai manusia. Kan kira-kira siapa itu? Setuju dan ini Bapak Ibu sekalian? Ya. Kalau kita berbicara asal warna kita, Brahmana misalnya, ya jadilah Brahmana yang baik. Kalau kita di Bali berbicara kasta, soroh orang di Bali nih, wah anak itu bagus itu Brahmana, kasta itu bagus. Tapi kelakuannya jelek begitu, pikirannya jelek, tingkah lakunya baik, ya tidak ada gunanya kita. Oleh sebab itu yang menentukan kita sebagai kualitas manusia adalah berpikir yang baik, berkata yang baik, wajib berbuat yang baik. Kenapa kalau kita ini terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menjadi kaya? Bukan lalu kita kaya harta berana, tidak Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu yang paling ajaran pokok kita di dalam etika hidup, memang ini yang paling penting. Jadi yang bukan mau menggurui ini kali raos baru, raos Bali dan nyapu karyaku kuping melebihi tanduk, kan karena orang Bali kan bilang gitu nih, dipitik menjangar manuk begitu ya, artinya kita mencoba sharing lah kita, coba karena kita hafal itu ajaran dari kayu parisunda. Tetapi mari kita coba merenungkan tangseng iraga nyapu karyaku merasa diri hebat, karena kita semua memiliki kemampuan terbatas. Walaupun Ide Sang Hyang Widi memberikan sabda bayu idep manah, tetapi kita masih banyak yang kurang Bapak Ibu sekalian. Dalam proses pembelajaran sastra kita di dalam hidup Bapak Ibu sekalian, kita bisa mendapatkan Hindu sebagai agama tirta, sebagai agama dharma, sebagai sanatana dharma, begitu, agama yang universal itu, agama yang hidup dalam segala zaman. Kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan dharma itu dalam segala cara. Ada 3 cara. Wenten guru tah, makanya tadi dia bilang pertama guru Siwa, guru Brahma, guru Wisnu, guru sejati. Ada yang disebut dengan guru tah. Kita bisa mendapatkan ajaran dharma dari seorang guru tah. Sastra tah, kita bisa belajar dari sastra, baca-baca bedek makin jadi aluh berarti apa yang kita konang di Mbah Google jok kerja ada di situ, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Kalau kita mau belajar apa saja yang mau dicari, tanya Mbah Google jadi besuk ini jok alih ragat tuh gitu. Kalau kita mau belajar, nah oleh sebab itu swatah lagi satu, belajar dari diri sendiri, swatah. Ini 3 cara ini terus kita gali, khususnya ajaran nilai-nilai di dalam ajaran trikayu parisunda itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita patut bersyukur sekali. Harus syukur nih, syukur nih ke patuh ayu bahagia dalam bahasa agama Hindu. Dengar deh, ayu bahagia ini ke rasa syukur. Bersyukur yang pertama kita sebagai manusia. Sebagai manusia, agar tidak hidup sing dari anjing atau sing dari pocong
sing dadi ular gitu loh. Makanya kita bersyukur hidup sebagai manusia. Makanya anak Bali yang ngeraos nanti wasane meguyonan saya jelema sing nawang aku lah gitu ya. Betul tak guys? Jelema, tapi ini gak jelema. Jelim lah. Karena hanya jelema, melah itu manusia, manusia utama, manusia, adalah pikiran. Manusia yang memiliki pikiran. Makanya manusia. Dewa iya, manusia iya, Buddha iya. Meneh lakuna dewa iya itu. Melah itu. Selalu berlandaskan ajaran dari kayu parisuda. Sedangkan manusia iya, ya kita ini. Lain peleban iraga dari jelema. Nah itu salah terus kehidupan bisa karena karuan. Metuakan, mabuk-mabukan begitu. Ampura makin di Bali itu seperti biasa orang mabuk gitu. Tapi kalau kita di Jawa tuh melihat semeton mabuk, obat kita, kan gitu ya? Nah, kan gitu dah. Buta iya jadinya begitu. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita meningkatkan diri kita supaya menjadi manusia dewa iya. Nah, oleh sebab itu sastra yang kita dapatkan dengan cara itu ini penting. Baik suatah, sastrata, gurutah. Kalau sekarang banyak kita bisa belajar dari diri kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Nah, kedua keutamaan sebagai manusia itu apa? Nah, ini yang kutipkan salah satu ring sastra kita di dalam kitab Sara Samustaya. Ya, sloka 4 di sanalah keutamaan kita sebagai manusia. Itu yang coba lakukan mungkin. Kalau salah hampura gitu nih. Nah, kan baru selesai usaha dan begitu. Abang ikan dadi wong utama juga ya. Metaning muangkan wenang dia tumulung awakatnya sang sangsara. Maka sadaning subekarma hinaning kota maning dadi wong. Nah, itu sastra yang berkata demikian tersirat di dalam kitab Sara Samustaya. Sara Samustaya adalah inti arti dari Bhagavad Gita itu sendiri dalam Aste Dasa Pawul. Nah, keutamaan sebagai manusia itu. Jadi artinya begini kurang lebih, hidup sebagai manusia itu sangat utama. Karena apa? Dengan diciptakan kita sebagai manusia, dia akan bisa menolong dirinya dari keadaan sengsara. Oh, kita manut juga. Jadi karena dengan manusia saja kita bisa menolong diri kita dalam keadaan sengsara. Dengan jalan apa? Dengan jalan dengan sube karma. Dengan jalan berbuat yang baik. Demikianlah keuntungan kita sebagai manusia. Ucap untung nanti saja manusia. Makanya kita tidak boleh menyesal, harus bersyukur Bapak Ibu sekalian. Kita lihat saja. Kita seorang prajurit Sambil harus selalu bersyukur. Tidak melihat pangkat kita dari Tamtama, Bintara, Perwira. Tuhan memberikan sama kewajiban. Jangan kita berapa? Kira gue Tamtama dogen. Cukup bangun saya perlu sekolah. Sama itu. Ya, adik-adikku semuanya itu. Kejar cita-citamu. Terus, karena kita bersyukur sebagai manusia. Dari anak lingsir dari Bali kan sering ngomong, daripada tukang ngarit di rumah. Kan gitu dong? Betul lagi ya Bapak Ibu sekalian? Tapi tukang ngarit itu mulia juga. Penggembala sapi di Bali semeton kita. Dengan ngarit, keranjangnya mulai mengama sampai, pulas, ngarit, bahagia sekali hidupnya, tidak pernah stres ya. Barangkali kita ini yang sering stres kan gitu dong. Betul nggak kira-kira? Ya, BRI setahun boleh lunas, ngalih kayaknya. Boleh lagi. Ya kan? Saya juga laksanakan sendiri. Tapi bagaimana kita memanage kehidupan ini? Itu keutamaan sebagai manusia kita. Ya, karena kita bisa memperbaiki karma kita. Karena kita yakin dengan ajaran samsara, lahir kembali. Ini kita perbaiki terus. Nah, ini keutamaan
jadi seorang manusia. Untung kita jadi, walaupun menderita tidak apa-apa. Makanya harus disyukuri Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu tadi dia mengatakan ajaran Trikaya Parisuda bisa membuat kaya. Ketika kita laksanakan ajaran Trikaya Parisuda itu dengan baik, gitu Bapak Ibu sekalian, kita akan kaya segala-galanya. Berpikir yang baik, manacika parisuda. Berkata yang baik, wacika parisuda. Kayika parisuda. Bertingkah laku yang baik, kita akan kaya segala-galanya. Kira-kira napi. Ketika kita bisa membawa diri kita, misalnya niki manacika parisuda, kita selalu berpikir yang positif. Kalau bahasa kerennya positive thinking kan gitu. Itu juga adalah kekayaan bagi kita. Karena kalau kita sudah berpikir yang baik, akan mengalir selanjutnya hal-hal yang lain. Mari kita kepada siapa saja harus selalu berpikir yang positif kepada orang lain. Jangan ada timpal marketing, males jelmaan ini, pasti gini, kasih belum apa-apa sudah berpikiran buruk itu. Positif kita, positive thinking kita. Ini kekayaan kita. Terus kekayaan yang berikutnya kira-kira apa Bapak Ibu sekalian? Kita banyak punya smartphone. Ketika kita mampu berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik, kita akan kaya dengan smartphone. Mitra, bukan mau mitra, gitu ya. Mitra itu smartphone. Kan begitu dong? Kaya dengan smartphone. Ya dong? Ini harus kita terus kita gali. Apapun kekayaan kita, jok liunang gadi, kira-kira rumah bertingkat, banyak mobil lebih dari 5 begitu. Kan itu misalnya istri cantik, apalagi kira-kira. Dan macam-macam ini. Tetapi ketika kita tidak bisa menjalin persaudaraan kita, Bapak Ibu sekalian, tidak ada gunanya. Kaya dengan semeton begitu, enak sekali kita. Kemana-mana saja kita punya semeton, pasti enak. Dia panggil di pura desa gitu, baru orang, sosiasi itu kopi bonsu gitu. Cari satu wanita, satu bonrisi itu, sosiasi begitu. Tapi bonsu, ajengan, bonsu lawar gitu. Kan gitu dah. Ini karena kita banyak punya teman. Kaya dengan saudara Bapak Ibu sekalian. Coba irage tinggal di kampung setelah timpang, kiri kanan, muka belakang setelah timpang, tidak punya saudara, gimana hidup kita? Begitu. Makanya kekayaan semeton ini penting. Kenapa harus kita punya semeton yang baik, yang banyak? Ya mulai dari perilaku kita. Misalnya iraku bertetangga begitu, bedik-bedik cerewet, gitu saya tersinggung tetangga kita, sedikit-sedikit berkelahi dengan tetangga dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Gimana kita? Hidup kita itu tersiksa Bapak Ibu sekalian. Ya, kaya dengan ilmu pengetahuan. Karena pada dasarnya Weda menciptakan ilmu pengetahuan ini, kita terus belajar seperti tadi yang katakan, sehingga kita bisa melaksanakan ajaran-ajaran. Kaya semeton, kaya ilmu pengetahuan, kaya teman, ya, kaya berpikir positif, sehingga semuanya dalam kehidupan kita bisa diterima Bapak Ibu sekalian. Hadirin sedama yang berbahagia, dari mana sumbernya Trikaya Parisuda ini? Kunci dalam ajaran Trikaya Parisuda itu apa? Manah, pikiran kita. Karena ibaratnya kalau Titiang mengumpamakan Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab suci Bhagavad Gita, Bapak Ibu lihat Bhagavad Gita, Arjuna dengan Krishna naik apa? Bukan naik pesawat terbang, ya, naik kereta. Di sari-sari ajaran Dharma kita menjadi asli dan separuh begitu ya, Bhagavad Gita di sana sangat mulia.
bahwa pikiran itu adalah raja segala-galanya. Sehingga di dalam Bhagavad Gita dikatakan, Bapak Ibu sekalian, ya, kereta yang ditumpangi Arjuna bersama siapa? Sama Krishna untuk menuju medan perang Kurukshetra. Jadi kereta itu sama dengan badan kita ini. Dengan badan kita ini. Oleh sebab itu badan kita ini harus kita jaga biar sehat. Pola makan harus kita jaga supaya bisa kita kendalikan begitu. Jadi kereta itu adalah badan kita. Kuda kan ada kuda itu. Pak Nyoman, kudanya berapa itu Pak Nyoman pegawai kita itu gambar? Kira-kira berapa itu? Kuda itu, coba kuda. Kenapa pernah naik dokar di Bali kan? Nanu ada dokar di Bali. Di desa Jiang ada dokar, tapi itu besi saja kita. Sehingga laris sekali ya. Kenapa kuda itu yang menarik kereta itu pakai ini? Pakai apa namanya ini? Tapal ya. Ayo lihat loh, pakai tapal enggak? Supaya jalannya begini, geluling gitu. Biar tak begini dia gitu. Kuda itu. Nah, kuda di dalam nilai-nilai filosofi Bhagavad Gita itu sama dengan pikiran kita yang liar ini. Acekum mulak sarire ring manah. Bagaimana kita mengendalikan pikiran ini supaya betul lurus jalan kita? Pikirannya. Jadi di dalam Bhagavad Gita di sana dikatakan sebagai pikiran indria kita yang liar kemana-mana. Nah ini patut kita kendalikan. Sedangkan size-nya ini tapi talinya itu, bukan dokar ya kan, dan si misi size itu kan mulai dokar sama kudanya gitu. Size itu sendiri adalah pikiran kita, ya. Rasa, rasio harus kita kendalikan. Ya. Inilah di dalam Bhagavad Gita dikatakan sehingga pikiran itu ibaratnya seperti kuda liar yang harus kita kendalikan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin sedharma yang berbahagia, ajaran dari Trikaya Parisuddha yang 3 perilaku yang harus disucikan, kita harus kaitkan dengan Tri Semaya Kala. Dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Itu wasanya Tri Semaya Kala. Tri mana jika nagata, ya, atite nagata wartamana kan ada 3 nih, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Kita harus bisa menyesuaikan pemikiran kita yang sekarang juga harus kita menengok ke belakang yang sudah lewat, atite. Oleh sebab itu kita belajar dari pengalaman masa lalu. Masa lalu itu adalah dikatakan sebuah sejarah. Makanya kita tidak boleh lupa dengan sejarah. Bung Karno jas merah. Jangan lupa dengan sejarah masa lalu. Nah, sejarah itu siapa yang masa lalu itu yang menciptakan? Ya Tuhan. Kalau kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah para pahlawan kita. Sedangkan kalau kita di Indonesia, pahlawan kita, ayo siapa? Pahlawan kita, para leluhur kita. Betul tak? Orang tua kita yang sudah kita abaikan menjadi yang kita ada. Itu adalah pahlawan kita yang harus kita hormati. Nah itu masa lalu. Saat sekarang ini bagaimana kita berpikir saat ini harus berpikir positif. Ya, wartamana. Jadi setiap aspek Trikaya Parisuddha kita kaitkan dengan Tri Samaya, atite, wartamana, agate, masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Kita harus pikirkan, termasuk nanti di dalam berkata-kata kita maupun di dalam kita berbuat, Bapak Ibu sekalian. Nah, jabaran dari ajaran Trikaya Parisuddha itu sendiri rumusnya 3-4-3. Nah itu 3-4-3. Mana jika itu ada 3, wajika ada 4, kadang-kadang deh kaika ada 3, 3-4-3. Jumlahnya berapa itu? 10 nih. Nah, yang 3 itu dari Manacika Parisuddha apa saja hendaknya yang harus kita pegang teguh dan harus kita
tidak boleh kita laksanakan sebagai umat Hindu yang baik. Ya, contoh saja dari Manacika Parasude yang 3 itu, jangan sekali-kali kita tidak menginginkan, tidak boleh menginginkan ya sesuatu yang tidak layak, yang tidak harus kita miliki, bukan hak kita. Ya, yang kedua, tidak berpikir negatif kepada orang lain. Tidak hanya orang lain, kepada makhluk lain. Yang tadi dikatakan di Hindu, selalu berpikir positif atau positive thinking. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dari Manacika itu sendiri, tidak mengingkari hukum karma pala. Ini yang paling penting. Kita sebagai umat Hindu yakin betul kita dengan hukum karma pala. Karena apa yang kita tanam itu yang kita petik. Jagung kita tanam, ya jagung kita petik. Sehingga kita tanam cengkeh, jagung dapat, gitu. Kira-kira gitu bagaimana ya? Nah itu yang 3 dari Manacika. Yang 4 dari Wacika, tidak suka mencaci maki. Ini harus kita hindari. Kemudian tidak boleh kita berkata-kata kasar, apalagi kepada orang yang lebih dituakan. Kan kira-kira seperti itu, ya no? Kita ajarkan kepada anak-anak kita jangan sampai berkata kasar. Katakanlah kita Bapak Ibu hidup di Jawa, biasa anak kita baru datang, salam dulu, cium tangan. Coba di Bali ada deh, Pak Nyoman ada di Bali gitu? Yang kira ada itu, swastiastu aja sehat gitu. Baru ngomong om swastiastu, saya bawa paema, mau rumah yang di Jawa, beri swastiastu gitu. Kan kira-kira begitu. Nah ini, makanya adik-adik saya yang lahir di Bali sekarang jadi prajurit, etika itu penting. Ya, jadi jangan berkata kasar, jangan menfitnah. Ini bahaya sekali. Mari sing fitnah. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita memasuki tahun politik. Kadang-kadang kita bingung mendengar berita-berita yang bersimpang siuran di berita-berita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu semeton, adik-adik saya karena tidak sempurna yang masih aktif, ya lihat itu Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004, kemudian pasal 29, ingat seperti itu, pasal 39 Undang-Undang tahun 2007 tentang netralitas TNI. Jadi Anda sebagai prajurit aktif begitu, jangan coba-coba. Hati-hati dengan gadget itu, dengan WA itu sendiri. Karena kadang-kadang, ampun ini, kita sebelum berpikir, ini 5 ini mencari cetak itu. Ya kalau yang cetak ini yang dikirim, bagus itu, ini tawa-tawa bakal kirim gitu. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Hati-hati sekarang, terutama anak-anakku prajurit yang muda-muda ini, hati-hati kalian. Ya, apalagi masih muda belia, jangan lalu salah karena pencet gitu. Aduh, hati-hati sekali. Nah, terkait dengan situasi politik saat ini, mari kita betul-betul menjaga netralitas TNI, karena TNI bertugas sebagai apa? Menjaga apa? Kedaulatan NKRI, keutuhan Republik ini di bawah naungan Pancasila, Bapak Ibu sekalian. Ini yang perlu kita ini. Sedangkan yang KYK itu, yang KYK itu ada 3. Ini penting juga. Tidak menyakiti atau menyiksa, barangkali membunuh juga. Kalau memang tidak perlu, tetapi membunuh untuk yatnya itu tidak masalah, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, tidak berbuat curang, merugikan orang lain. Makanya selalu sekarang dengar di berita, pemilu ini harus betul-betul apa? Jujur. Karena untuk mencari manusia yang jujur wangel nih. Republik ini kalau selama masih ada korupsi begitu tidak akan maju. Tapi kita berusaha, TNI ini berjuang terus. Barangkali dengar Bapak Ibu kan, ini kurang jelema-jelema itu. Ya manusia-manusia itulah. Karena kan dia berbuat yang salah, saya bilang jelemu gitu. Kan gitu ya, kasar gitu kan. Karena memang masa seorang pejabat tinggi, jenderalnya bintangnya sudah 3, lu masih korupsi kan gitu. Apa yang kurang itu? Artinya apa? Kembali kepada
nilai-nilai kepribadian kita. Umat Hindu, manusia Hindu, kita harapkan harus mampu berbuat sebaik-baiknya untuk menjadi manusia yang berkualitas. Jadi tidak berbuat curang. Nah, yang ketiga, tidak berzina. Nah, ini yang dilarang oleh agama, Bapak Ibu sekalian. Hadirin yang berbahagia, kalau tidak ONCI bagaimana pengendalian dari kayu parisude, kembali kepada pikiran itu dikendalikan oleh Dasya Budi Indriya. Dasya Budi Indriya itu terdiri dari Panca Budi Indriya dan Panca Karma Indriya. Dari mata, telinga, hidung, lidah, kulit, ya, ini itu Budi Indriya kan, sampai dengan Karma Indriya, tangan, anus, alat kelamin. Sastra Hindu mengatakan itu harus dikendalikan. Ya dong? Ketika itu semua dikendalikan, astungkare, ya, swaha. Bapak Ibu umat sedharma, kita menjadi manusia Hindu yang berkualitas. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di dalam ini sedikit ini, kok lama-lama terasa panas juga gitu ya. Dan terakhir kita mencoba sedikit tidak uraikan di sini yang terakhir saja. Jadi kadang masih ingat gitu ya. Ajaran Trikaya Parisude dari berpikir, berkata, berbuat, semuanya itu kita harus melihat dari aspek tri semaya kala itu sendiri, supaya kita bisa membedakan. Sehingga ada semacam peribahasa ya, hari ini harus lebih baik dengan hari esok. Itu ya, saya ulang ini kok bingung ini. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Ya kan itu? Ada kata ya, wa temane atite wa temane nagate. Nah gitu ya. Itu semua sudah diajarkan Bapak Ibu sekalian di dalam ajaran kita, sehingga asumraya Bapak Ibu sekalian dalam memperkaya diri kita, ya, kita semuanya diberikan berkah, merasa berangayu bagil, merasa bersyukur kepada ide Sang Yang Widiwasa, usulnya kepada leluhur kita, sehingga kita menjadi manusia yang lebih sempurna. Karena memang itu sulit, tetapi bagaimana kita mencoba mengamalkan ajaran-ajaran suci itu, sehingga kita menjadi manusia yang berkualitas, berlandaskan dharma. Jadi kaya dengan Trikaya Parisude apabila kita mampu menggali, melaksanakan, memahami, dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin sedharma yang berbahagia, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau terus panjang itu ceritanya, karena waktu juga terbatas. Di hari film ini kita semuanya ada yang ayah ya di Puragung begitu, ada yang ayah, kemudian kita yang juga nanti malam mengisi juga di Purusgara. Dan niki kita yang sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, persis di hari Armada. Hari Armada tanggal 5 Desember. Ya masih ingat juga hari Armada begitu, walaupun sudah pensiun gitu ya. Jaman-jaman ya. Di tiang ring Purusgara wenten sedikit musibah. Kita tidak tahu, sudah penuh kehati-hatian balik pesandaan ruang transit dari pendeta yang juga sekaligus digunakan untuk belajar PAUD, terbakar gitu ya. Jadi tepatnya tanggal 5 pukul 7.30. Saat itu tidak ada yang tahu, tiba-tiba api sudah di atas atap begitu. Ya, kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi itu merupakan pelajaran bagi kita kan, gitu nih. Karena biasanya kalau sudah kita kejadian syukur kan gitu, tetap aja suka syukur gitu. Agak saya mati gitu akhirnya, padahal itu sudah benyah gitu kan, agak ini saya mati. Ya tuh, agak saya terbakaran nilai, agak gitu jadinya gitu ya, nggak apa-apa.
Nah, ini untuk menjadikan pelajaran kita, sehingga dalam waktu singkat yang selaku penasehat juga kemudian dengan Pak Nyoman Riawan cepat segera menggali dana. Saudara Bapak Ibu sekalian, dalam waktu 5 hari viral ini, kebakaran itu enggak saja viral. Lu kejadian itu siang dia sudah ditelepon dari Bali. Begitu hebatnya teknologi gitu ya. Hari ini makanya hati-hati mencet-mencet gitu ya. Sehingga kejadian itu melebar semuanya. Tapi ya saudara, setelah kejadian kita gerak semuanya, panitia, semeton, pengurus. Saudara dalam waktu 5 hari sudah terkumpul punya 136 juta. Nah ini dia saudara ya, 136 sampai dengan detik ini tadi yang ketik-ketik weton semeton, angkatan laut semua sudah dia ngelingan mengajak semeton untuk berdana punya. Nah begitu. Karena apa? Dia berpikir tidak ada salahnya mengingatkan. Karena kalau Pramerakarsa kita bilang di Pak Nyoman, tidak ada menyebabkan kita miskin katanya karena medana punya. Nah, itu ya hubungannya sama tahun yang mungkin terkait dengan kejadian barangkali wenten rezeki ya gitu. Lurus silakan. Mungkin nanti Pak Nyoman sudah tahu beritanya itu. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat yang sampaikan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, ya khususnya para prajurit, ya Koarmada 2, ya tadi tidak sampaikan ingat di tahun politik ini betul-betul menjaga netralitas TNI sesuai dengan Undang-Undang 34 Undang-Undang TNI. Di sana sudah jelas tersirat untuk dihayati karena kita TNI Polri tidak boleh berpolitik praktis. Tugasnya adalah mengamankan sehingga Republik ini tetap dalam keadaan selamat, rahayu, sejahtera lahir batin. Jadi akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, selesai.